hari ini di podcast Bincang Eten, segmen bagian dari Eten Studio. Kali ini gue, ya lu tau lah semua gue siapa ya kan. Kalau misalnya udah di segmen bincang-bincang ini gue siapa ya kan. Gue sebagai siapa, lu tau lah sendiri. Selamat datang di segmen baru kenal bersama Uus kamu kita. Waduh, gue kalau Uus oke, ya. Cuma sebelum ntar kita bahas ya. Okay. Gue kelarin dulu opening nih. Siap. Ya gue kan ya siapa sih yang nggak kenal gue? Apalagi kalau misalnya udah di bincang-bincang Eten. Nah kali ini gue sama Irza nih yang mungkin waktu episode pertama Bincang Eten lu semua udah pada lihat nih muka dia nih. Cuma waktu di episode pertama dia kan datang sebagai format football podcast. Iya, bertiga. Yang ngejelasin antara Eten Studio itu apa dan Awal mulanya. agak nyerempet-nyerempet ke YouTube dan TV juga kan. Betul. Nah sebenarnya gue kali ini di episode yang sekarang nih beda banget nih sama di episode-episode sebelumnya. Yang episode sebelumnya gue sama Dapu yang emang gue bener-bener ada topik atau tema tertentu yang gue bahas berdua. Nah kali ini akan sedikit lebih berbeda karena gue pun sebenarnya nggak mau ngobrolin yang terlalu berat-berat banget ya Jay. Iya. Maksudnya ngacak-ngacak aja, ngobrak kalau di segmen Legover kan ngobrol ngacak gitu. Jadi ya gue pengennya sih ya gue pengen berkeluh kesah ke Irza dan mungkin Irza pun ada keluh kesah yang sama. Jadi misalnya kayak ya jadi ini Bincang Eten tapi ada sub segmennya lagi, sesi curhat. Nah kayak gitu mungkin ini episode perdana nih kalau yang sesi curhat. Mungkin teman-teman yang lain, anak-anak Eten pun sendiri boleh kalau misalnya emang pengen bikin segmen curhat seperti ini. Atau emang ada yang pengen diutarakan kah keluh kesahnya? Benar, setuju. Yeah. Yang nggak pernah dapat panggung lah buat ngasih tahu. Iya. Gue tuh begini loh. Benar. Karena emang maksudnya pada dasarnya semua orang tuh atau semua manusia butuh gitu. Maksudnya tempat-tempat yang kayak gini, tempat-tempat wadah yang emang tempat curhat. Ya, tapi kan sebagian orang mungkin ada yang mau curhatannya itu tidak di-share ke publik gitu, misalnya seperti ini. Cuma, nah sebelum kita mulai lebih jauh, gue pengen minta izin kalau lu oke nggak kalau misalnya di-share ke publik seperti ini, curhatan lu nanti. Oke banget. Siapa tahu kan ada yang nyerempet privacy. Nah, cuma kalau misalnya nyerempet privacy, lu boleh filter sendiri gitu. Bener. Maksudnya kalau misalnya ada hal yang gue tanya tapi menurut lo itu nggak bisa lo jawab, boleh aja, maksudnya lo bilang aja karena gue menghormati keputusan lo, karena privasi lo juga gue nggak bakal mau ganggu. Gue nggak ada gitu. privasi, gue transparan. Oh berarti kalau misalnya curhat sama lo nggak juga sebenarnya. Berarti nggak juga. Ya maksudnya di episode kali ini nggak ada dua endorse-nya, nggak ada lah ya. Nggak ada. Maksudnya hampir nggak ada ya. Cuma kalau misalnya ada pun lu filter sendiri aja gitu. Kita pun sebelum mulai nggak pakai briefing, Pi. Nggak bakal, sumpah ini episode kali ini bener-bener nggak pakai briefing, nggak pakai pointer apa-apa, maksudnya nggak apa ya, maksudnya bener-bener nggak ada persiapan, bisa dibilang effortless lah maksudnya. Persiapan kita cuma nyiapin kursi, meja, sama kamera, sama beli rokok paling nih. Sama beli rokok, tapi rapi bagi. Iya benar. Udah bagi mau habis. Iya, makanya kali aja sponsor rokok. Nih, Kelas Mil kayak Us. Surya Pro please. Surya Pro sumpah, lu mau tau gak sih gue Surya Pro ini bisa sehari 5 bungkus. Lu? Nggak ada yang bohong gue. Makanya bohong, mampus Surya Pro gue bohongin. Surya Pro gue bohongin, mampus. Gak bakal kan lu sponsorin ini. Dibohongin, nggak jadi masuk, Pi. Bodoh amat, gue gak butuh. Gue butuhnya Marlboro. Mahal bro, bukan Marlboro. Oh iya, mahal bro. Ya, apalah maksudnya rokok, apa ini meja nih sengaja disediain space aja. Siapa tahu ada yang mau masuk. Iya. Soal apa maksudnya promosi gue lah megang gue di setiap segmen Eten Studio. Gue mengandalkan Raffi. Gue yang paling megang gue soal promosi barang. Sponsorship masuk Raffi. Megang gue megang. Jadi kopi siapa, tuku apa segala macem, Kanama tuh teman kita punya kopi kan, siapa tuh, gue sebutin lagi kan udah ke promosi duluan nih. Cuma ya kalau mau, gue mah nggak maksa gue mah nggak minta gue. Kanama kan tadi udah disebut nih, lo kayak sponsor awas deh. Iya benar tuh benar. Kalau misalnya emang tuku nggak mau, aneh sih tuku. Aneh sih. Aneh. Kalau nggak mau aneh banget, Eten Studio. Iya, masa yang podcast segede ini nggak mau sih? Iya. Aneh gue, kalau menurut gue. Close the door, makna. Close the door apaan sih? Apaan tuh close the door? Atau tutup pintu, gue tahu. Iya, gue tutup pintu. Iya, tutup buku tahu gue. Kalau misalnya anak-anak SMA tuh. Bikin kas dong. Iya. Kalau biar lu tahu Pi nih. Apa tuh? Meja bukan kosong. Emang nggak ada sponsor. Isinya
Sambal hijau. Sambal hijau, iya. Tapi ngomong-ngomong soal meja emang kosong. Apa Cuma tuh? kopi meja bisa kali ya. Boleh banget. Kopi meja bisa kali ya. Boleh banget. Bisa tuh, bisa. Gue liat di story-nya sih gelatonya menarik nih. Oke tuh. Oke. Gua akuin. Manis tuh, manis. Manis. Kayak siapa? Es krimnya. Es krimnya. Emang siapanya? Lu ini. Tahu. Kan kalau lu mah emang udah ya kita semua tahu lah. Enggak, ini terlalu segmented banget bercandanya ya. Mungkin Yang nonton gak ada yang tahu dah. teman-teman nggak tahu, jadi gue nggak lanjutin. Cuma meja bisa sih, gue suka kok. Gue kalau gelato meja gue suka, kopinya apalagi gue. Iya. Tempatnya dekat rumah gue kan. Tahu gue apa lagi? Iya benar. Iya. Gue tiap hari lewatin aja. Hah? Gue tiap hari lewatin kopi meja. Iya. Gue kalau misalkan pengen ke rumah cewek gue tuh sebelum masuk tol jor tuh, gue harus lewatin meja dulu. Ah, emang bukan cewek lo yang punya? Bukan, anjing. Bukan. Iya. Oke, ntar kita bahas aja itu kita. Itu kita bahas. Oke. Anjing. Nah, masuk nih Jaya ke apa yang kita mau ngobrolin nih. Ya sebenarnya walaupun emang nggak ditentuin, nggak di briefing, cuma gue pengen mulai dari gue berkeluh kesah dulu. Oke. Ntar kalau misalnya lu punya keluh kesah juga, lu boleh curhatin aja di sini. Banyak. Kita lu luapkan di sini. Oke. Gue sih pengen berkeluh kesah aja, maksudnya ya walaupun emang ini terdengar basi, karena maksudnya mungkin teman-teman yang nonton udah pernah denger curhatan atau keluhan ini di podcast-podcast lain atau dalam kehidupan sehari-hari pernah. Iya, pasti. Yaitu keluhan tentang masalah pandemi. Iya. Nah, kan banyak banget nih pandemi ini mengganggu aktivitas banyak orang lah. Dari yang mulai kerja, mulai dari content creator, apapun lininya atau apapun sektornya pasti terganggu lah karena pandemi. Mahasiswa. Nah, karena lu ngomong mahasiswa, oke, gue berkeluh kesah di sini sebagai seorang mahasiswa aja, dimana kuliah ini kan dijalankan dengan secara online kan. Betul. Kulon lah kalau misalnya bahasa anak-anak sekarang, kuliah online. Bunglon kali ya. Aduh. Nah, gue ini merasa kuliah online sekarang. Nih, gue curhat aja ya, mulai curhat ya. Oke. Gue sih ngerasa kuliah online sekarang walaupun emang mungkin bagi sebagian orang atau bagi beberapa orang, termasuk gue, lebih enak karena apa? Waktunya fleksibel. Maksudnya gue nggak perlu siap-siap yang mandi rapi dan lain-lain untuk harus masuk kelas gitu kan, seperti kuliah konvensional biasa. Ya, kan sekarang kalau misalnya di rumah lu kuliah online, lu cuma yalah ganti baju, cuci muka juga bisa, maksudnya nggak kelihatan lu bau atau kagak ya kan. Kalau misalnya nggak on cam pun lu nggak ganti baju pun nggak apa-apa. Benar. Untuk kalau misalnya kampusnya yang memang tidak mewajibkan on cam. Nah, kalau di kampus gue nih ya, untuk beberapa matkul itu diwajibkan on cam, bahkan hampir semua. Dan gue kan karena maksudnya gue belajar di Fakultas Hukum, gue itu dituntut harus rapi ya. Iya. Dimana gue harus memakai baju-baju yang berkerah. Ataupun kemeja. Kemeja. Nah, untuk beberapa dosen yang benar-benar gue nyebutnya dosen saklek. Saklek. Iya, dosen saklek. Batu. Nah, itu nggak boleh pakai polo aja, nggak boleh. Harus meja. Harus benar-benar kemeja gitu, batik ya, benar-benar. Dituntut rapi karena maksudnya ya prospek kerja hukum kan emang maksudnya sebagai lawyer dan lain-lain yang emang di situ penampilan tuh harus terjaga lah. Maksudnya lu juga rapi, elegan terutama gitunya. Nah, gue ini mempermasalahkan atau mengkeluh kesahkan kuliah online yang tugasnya gila sih ya. Gua parah sih. Lu gimana? Kalau lu banyak tugas sih? Kalau gue ngerasa baik banget sih. Gue tugas banyak, tapi kalau gue lebih ke banyak gue yang nggak ngerti gitu. Nggak masuk ya? Apalagi gue agak sedih juga sebenarnya. Gue pengen buat offline karena gue tahun akhir. Oh iya, lu tahun akhir ya. Lu gimana tuh? Kalau gue jadi gimana ya, yang harus tahun akhir lu lebih mendalami nih. Tapi lu kalau online apalagi lu enak, jadi banyak yang on cam. Malah gue pun yang nggak pakai virtual pun dikit, jarang. Oh iya. Yang pakai virtual jarang. Berarti gimana via WA. Via WA. Jelaskannya via WA. Jadi gue baca dari HP. Gue bilang, ngerti. Anjing nih, gue baca buku yang mager. Iya. Soalnya kalau gue lebih masuk daripada baca buku, tapi lebih mending gue ngedengerin orang. Benar. Iya, gue lebih enak daripada gue baca. Gue bukan orang penghafal gitu deh. Gue sama. Gue lebih enak ngedengerin orang. Tahun akhir gue ini tuh mengerti, tapi malah begitu. Jadi sampai akhirnya gue beberapa minggu yang lalu, gue baru balik dari Padang. Oh, lu sampai ke Padang? Padang, karena gue mau UTS. Sebelum UTS, gue sengaja ke Padang karena gue mau belajar temen gue yang di Padang yang paham. Oh, jadi lu membentuk semacam kelompok itu buat belajar bareng? Nggak kelompok juga, jadi gue yang nyamperin dia. Oh. Minta diajarin. Karena satu orang di sana apa ada beberapa? Iya, tapi maksudnya formatnya kelompok juga, maksudnya kayak
Isinya berapa ada lima? beberapa yang ikut. Oh ya kayak gitu. Ya sebelum UTS mulai pun juga ada. Misalkan sekarang gue udah mulai UTS nih, Iya. hari Senin nih, misalkan gue ada UTS hari Kamis, sebelumnya gue belajar rame-rame. Oh, gitu. Itu juga ada. Nah kalau gue, makanya gue ke Padang karena gue banyak yang nggak ngerti. Jadi daripada gue ntar pas ngerjain UTS AU nih, mendingan gue belajar dulu. Ataupun misalkan nggak ngertinya gue di sana bisa ngerjain bareng sama teman gue. Karena kan itu online juga kan. Ya, jadi gue bisa nggak kaku banget lah. Dan lu mungkin bisa brainstorming bareng-bareng nggak sih? Bisa Maksudnya apa misalnya dikasih soal yang susah, ya lo kerjanya bareng-bareng, teamwork gitu kan. Iya. Nah gitu. Nah mungkin nih bahasan kita yang tadi nih soal kuliah online, mungkin teman-teman yang nonton sekarang relate juga ya nggak sih? Karena kan harusnya. seluruh mahasiswa, setahu gue ya saat ini di Indonesia, gue nggak tahu ada kampus yang udah tatap muka atau belum. Menurut gue sebagian besar kampus di Indonesia masih online ya nggak sih? Masih. Dan kalau misalnya dengar curhatan kita yang tadi, harusnya yang nonton nih sebagai mahasiswa nih, karena kan pasar kita masih mahasiswa nih sekarang. Pasti banyak yang relate. Kagak, bukan mahasiswa, balita. Bisa tuh, cukup tuh umurnya tuh. Balita udah banyak tuh balita. TK pakai Zoom ya? Mereka pakai Zoom, iya. Masih TK udah nganter sabu. cocok. Keren banget job ya. Keras duit, membantu orang tua. Iya, membantu perekonomian cuy. Ya lah, apa sih maksudnya standar-standar aja kan. TK kan emang kerjanya gitu nggak sih? Nganter sabu. Ya, kalau misalkan nggak gitu aneh gak sih? Aneh gue tetangga gue aja umur berapa ya kalau nggak salah sih 5 tahun lewat 12 bulan lewat 3 hari. Yang EKE di mana itu kan harusnya 6 tahun lewat 3 hari. Spesifik sekali. Kerjaan nih terakhir gue denger nih dari nyokapnya, curhat ke nyokap gue, pembunuh bayaran. Wah, anjir. Aduh, ngebunuhnya mafia lagi. Kayak gitu. Jangan-jangan John Avengers tuh. Bisa. Nah, Ja, kan tadi udah ngomongin kuliah online nih, Ja. Dan lu sama nih kayak gue, keluh kesahnya merasa terbebani lah ya. Mungkin bedanya karena gue tahun akhir yang pengen banget sebenarnya sama teman-teman juga kan. Benar. Merasa terbebani dari kuliah online. Nah, Ja, gimana sih kan bisa dibilang kuliah online atau banyak tugas ini membuat kita stres nggak sih? Maksudnya stres kan, maksudnya banyak pikiran, terus banyak deadline dan lain-lain. Nah, yang dimana berarti kan diri kita ini apa ya? Karena kita stres berarti kan pikiran juga terkuras nggak sih? Bener. Nah, banget istirahat juga. Gua pengen tahu tentang lo dari terbebaninya lo dari kuliah online ini. Gimana cara lo menanggulangi atau mengatasi stres tersebut, kayak gimana sih? Itu kan sebenarnya lebih karena kita nggak bisa bagi waktu karena kita terlalu santai di rumah nih. Iya. Gue mulai pengen biar jadi normal lagi. Gue membiasakan seakan-akan itu gue kuliah biasa. Oh, jadi seakan-akan lu menganggap kalau itu kuliah kayak kuliah datang gitu? Iya, jadi misalkan nih, gue mau kuliah jam 9, jam 9 lagi. Pasti gue mandi dulu segala macam. Oh, gitu. Gue bangun, gue mandi dulu segala macam. Gue baru kuliah, walaupun tuh misalkan via WA. Walaupun nggak selalu, tapi gue mencoba begitu. Biar jadi gue gimana ya, vibes gue kuliah biasa tuh masih ada walaupun sedikit. Kayak tugas, ya kalau tugas biar nggak terbebani sih, ya dikerjain secepatnya. Tapi itu kalau di gue bullshit. Gak bakal gue kerjain cepet juga, pasti gue ngerjain deadline juga. Nah makanya kalau stres karena deadline sebenarnya juga salah gue sendiri. Salah gue sendiri. Bukan karena tugas, bukan pure karena tugasnya banyak, tapi karena ada andil gue juga salahnya. Intinya belajar, goblok. Intinya belajar. Lu ngapain nonton YouTube? Udah close ini, udah ngapain? Udah pulang lah. Udah pulang lah, ngapain cabut. Gak bercanda, bohong. Nonton biar AdSense saya banyak ya. Ada tuh yang masuk AdSense. Ada, nonton aja sih. Aminkan dulu. Amin. Semua tuh dimulai dari hal-hal kecil. Betul. Siapa tahu dari tadi kita ngomongin kopi apa segala macam, besok ada callingnya. Betul. Iya, suruh ngopi tempatnya dia, bayar juga. Kagak disponsorin, Dia yang promosi, suruh promosi lewat kita. Iya, kagak disponsorin. Emang anjing tempat-tempat kopi banget. Bercanda. Enak kok kopi. Enak. Oke, ya, lanjut nih ya. Tadi kan berarti cara lu mengatasi stresnya seperti tadi yang lu bilang gitu. Lu gimana sih? Kalau gue ya karena emang maksudnya tugas banyak, deadline cepet, deadline sih lama tuh, sisa abad deadline-nya. Alias cuma 2 jam kadang-kadang deadline-nya. Anjir. Iya. Jadi misalnya gue tuh pernah dikasih tugas jam 10, jam 12 sudah harus kumpul. Bahkan mungkin buat tugas hari itu Pi. Iya, dan maksudnya gini aja, kalau misalnya tugasnya yang jawaban pasti, oke gue. Hukum kan maksudnya jawaban pendapat, jawaban opini lu sendiri gitu. Yang dimana kalau misalnya lu ngeluarin opini di kertas jawaban lu,
yang emang maksudnya oke itu pendapat lu, tapi nggak boleh keluar jalur banget nggak sih? Maksudnya tetap sama konteks gitu, tetap sesuai stick, konteks. stick di tema itu kan. Nah, ya kalau misalnya tugasnya cuma kayak 1-2 nomor oke aja, maksudnya 2 jam gua oke. Ini banyak banget. Bisa kelar berapa folio, Pi? Kalau gue bisa kelar biasanya gue 3 lembar. Jadi maksudnya 1 folio nggak penuh, kan 3 lembar tuh. Ya iya. Cuma kan maksudnya itu ketika lu merangkum opini-opini lu, tata bahasa juga perlu diperhatikan. Terus maksudnya ini relate atau enggak sama konteks. Bahasa gitu. sih gue setuju banget sih, kan kita mahasiswa ya. Kayak di dosen gue juga pernah bilang, kayak kamu kalau misalkan mengarang atau ini sesuatu jangan kayak anak sekolah. Harus berpikir logika beda. Kita harus di depan daripada siswa. Karena kan katanya mahasiswa. Mahasiswa katanya kaum intelektual. Si intelek tuh orang-orangnya. Apalagi gue. Sama, gue juga nggak tahu tuh intelek apa kagak kan. Biar orang aja lah yang nilai nggak sih? Kita nggak intelek sih. Apa tuh? Kita menginfluence. Gak ada yang di-influence anjing. Oke, Hyung. Aduh, sobat Twitter. Aduh. Ngerokok kuing. Aduh. Gila dah gue bingung deh maksudnya sama orang-orang, ya gue nggak tahu ya, maksudnya kalau gue nyerang K-popers dia soalnya ini juga sih militan juga fans-fansnya, jadi gue militan. Iya sumpah, wah lu kalau misalnya perhatiin K-popers di Twitter tuh gila, kalau misalnya disindir dikit yang nyerang tuh seabrek-abrek cuy. Saya TRT tuh nyerang si yang ini sama nyindir, makanya gue tuh kenapa rada geli sama Hyung gitu. Ya gue sih rada aneh aja denger ya, maksudnya karena kan, kita nggak biasa. Ya mungkin ya yang teman-teman yang suka K-pop atau teman-teman yang menggeluti dunia Korea itu hal yang wajar lah bagi mereka manggilnya Hyung. Nih sebenarnya Pi, gue sih mewajarkan juga. Kayak misalkan gue ngeliat dari story teman gue kemarin, dia nge-story dari TikTok orang. TikTok orang ini cowoknya demen K-pop. Terus kayak misalkan, ya lu kan demen bola, gak ada gue komentarin segala macam, masa gue demen K-pop kan? Kebagian orang gak ada yang bisa ngatur. Jangan samain tolak ukur sama tolak ukur gue. Gue sih mewajarkan, tapi tetap gak suka gue. tetap gue gue anti. Sama ini yang lagi zaman tuh ini apa ini ya apa anak mulai aktif ya bun. Aduh anjing. Gue daripada denger itu, gue mending denger Semongko. Iya. Gue masih. Karena kalau Semongko atau Tarik Sis itu masih ada pesannya itu buat menyemangati gitu. Kalau misalnya aja, gitu. Terus kalau misalnya anak mulai aktif ya bun atau nggak moms, aduh ya Allah. Maksudnya emang setiap followers tuh bunda-bunda kan kagak gitu. Masa yang kayak gua gini bilangnya bunda. Si cocok. Badan gemukan ya bun. Coba kalau misalnya ada teman terdekat lu nih Jak ya, yang emang dekat banget satu circle sama lu, terus ngomong kayak gitu, itu lu kick dari pertemanan gak? Gue sih nggak gue kick. Kalau misalkan temen dekat, gue kasih tahu. Kalau itu katro, iya kan? Kalau misalkan di Twitter, nggak gue komen, tapi dalam hati anjing nih orang katro banget. Goblok. Cuma lagi-lagi kita ingatin juga, maksudnya kita nggak ngelarang ya. Cuma kan boleh dong kita nggak suka, ada hak dong kita. Hak buat nggak suka wajar. Berarti gue melarang lu. Bener, itu tuh yang perlu ditekankan itu, karena banyak orang yang takutnya salah persepsi nih. Dibilangnya kita lu ngelarang-larang kita pakai ini apa segala macam. Enggak, gitu tuh. Seakan-akan kalau kita nggak suka, lu nggak boleh suka juga. Kan bukan gitu konsepnya. Kayak gitu, nah. Benar. Terus gue juga ini ya, kalau misalnya nyambung lagi nih, tadi kan ke distract sama bun-bun dan lain-lainnya tuh gue namanya juga ngobrol ngacak gitu maksudnya, walaupun emang sebenarnya ini segmennya namanya nggak ngobrak, karena ngobrak udah punya Gofar gitu, cuma formatnya sama, ngobrolnya ngalor ngidul gitu aja. Nggak ada format, nggak ada poin-poin lah, nggak ada tema. Nah nih Ja, tadi kan kita sepakat lah ya, sama-sama menganggap kuliah online atau banyak tugas, banyak deadline itu membuat kita stres. Yang dimana stres itu sebenarnya yang gue tahu aja ya, misalnya sesotoy-sotoynya gue lagi aja. Stres tuh sebenarnya nggak boleh kita maksudnya bukan nggak boleh ya. Sebaiknya kita
mengatasinya itu tidak sendiri. Betul. Harus misalnya kayak curhat ke orang lain atau ngobrol ke orang lain atau cari sesuatu yang lu suka biar lu nggak stres banget gitu. Benar pokoknya harus ada apa, kontak-kontakan sama orangnya, maksudnya kayak masih ada percakapan dengan orang lain, masih ada hubungan sama orang lain. Jangan lu pendem sendiri, karena bahaya kalau misalnya stres lu pendem sendiri, bisa-bisa gantung diri. Kan banyak kayak gitu. Udah lu pendem terus kegiatan lu mono. Benar. Itu makin gak ada tujuan. Nah, Nija, kan tadi berarti lu sepakat juga kan kalau misalnya stres itu kita harus ngatasinnya berhubungan dengan orang lain juga, maksudnya pihak eksternal, bukan diri kita sendiri, ya kan? Nah, berarti ngomong-ngomong pihak eksternal atau pihak lain di luar kita itu berarti gue nyebutnya support system, ya nggak sih? Betul. Nah, kalau misalnya boleh tahu nih, Ja, lu punya support system nggak sih? Maksudnya untuk mengatasi stres-stres lu atau menjadi tempat curhatan lu, berkeluh kesah kayak gitu-gitu? Gue support system dibilang nggak ada sih kayaknya, tapi kalau buat tempat curhat gue ada. Oh gitu. Buat mungkin meringankan beban. Iya. Sebenarnya harus support juga, tapi sebenarnya bukan dia banget yang selalu nge-support gue, enggak juga. Iya, emang pada akhirnya diri lu sendiri juga yang harus memperbaiki itu. Nah, karena kalau kita nggak cerita nih, misalnya kita punya masalah, gimana dia mau support kalau kita nggak ngomong dulu? Benar. Dia nggak tahu. Iya. Nah, kalau gue sih punya, buat misalkan gue ada beban segala macam, gue punya masalah, gue cerita karena gue lebih demen ngomong sama yang lebih tua. Oh gitu. Gue lebih enak gue curhat atau gue ngobrol masalah apapun ke yang lebih tua, karena bukan berarti dia lebih pintar, tapi dia punya pengalaman yang lebih, karena dia lahir lebih dulu dari gue. Oh gitu, ya setuju. Yeah. Ya jadi gimana ya, gue curhat ke cewek juga pernah cerita, tapi ada dua konteks yang berbeda. Apa tuh? Kalau misalkan gue curhat ke yang lebih tua, misalkan kayak gue punya abang di organisasi gue. Kandung? Bukan. Oh bukan. Jadi kayak senior, tapi gue lebih nganggap dia abang gitu dah. Oh oke. Nah, jadi gue curhat ke dia, sekalian gue mengurangi beban dan gue dapat masukan. Biasanya lu iya gak, kalau misalkan lu curhat ke yang lebih tua, pasti lu dapat masukan buat lu. Biasanya iya. Karena bagi gue, orang yang mungkin lebih tua dibandingkan kita itu pengalamannya jauh lebih banyak. Betul. Apalagi ini gue umurnya beda jauh, 6 tahun gue. Oh jauh. Nah, satu lagi yang kedua, voucher ke cewek. Gimana? Gue kalau voucher ke cewek cuma untuk meringankan beban, tapi gue nggak berharap dia nge-support atau ngasih advice ke gue. Oh jadi lu pengen sekedar cerita aja? Pengen cerita aja. Oh gitu. Tapi kalau misalnya gue mumet, gue buntu, gue nggak tahu jalan keluar, biasanya gue ngomong sama yang lebih tua. Sama yang lebih tua? Sama abang gue ini biasanya. Nah kan lu ada dua nih, misalnya ada dua cabang lah ya, yang lebih tua sama yang cewek. Nah lu memutuskan, maksudnya kayak gue, masalah gue yang sekarang harus cerita ke cewek nih atau harus cerita ke yang lebih tua, itu lu gimana menentukannya? Misalnya level masalahnya tuh segimana? Biar lu bisa menentukan kalau ini kayak gue curhat ke temen cewek gue nih, atau enggak kalau kalau misalnya beban masalah yang ini kayak gue curhat ke yang lebih tua gitu. Nah gue kalau yang kayak yang lebih tua, kayak ke cowok yang kayak abang yang tadi gue bilang, dibilang masalah hidup enggak, tapi merempet ke sana. Gitu. Terus contoh misalkan gue ada masalah ini di rumah, gue cerita ke dia. Misalkan kebetulan gue di organisasi yang sama dan dia lebih dulu, gue bingung nih bang, gini bla bla, gue harus apa? Gue ngomong ke dia. Kalau misalkan ke cewek, ya sekedar gue curhat tentang pacar gue lah, atau gue pengen ngedeketin cewek misal. Itu ke cewek. Karena kalau misalkan terlalu berat gitu bahasannya ke cewek, sorry itu saya gue bukan ngejelekin cewek, tapi biasanya cewek itu lebih berpikir pakai hati, bukan pakai otak. Iya, setuju. Maksudnya ya emang itu bukan merendahkan ya, tapi bukan, biasanya dan bagi lu seperti itu. Bagi gue seperti itu. Kan bisa aja bagi lu enggak tuh, bagi orang lain. Menurut gue. Tapi gue menarik nih, Ja. Maksudnya tadi lu sempat bilang kalau curhat ke cewek tuh curhat tentang pacar, tentang hubungan apa segala macam. Kalau boleh tahu nih, cuy ya. Kalau tahu nih ya. Sekarang lu ada pacar nggak sih, cuy? Ya mungkin siapa tahu kan pacar kan, kalau bagi gue pacar itu sebagai support system juga bisa. Nah, karena gue nanya karena tadi kita sepakat kalau kuliah online itu membuat kita stres. Nah, kan kita juga butuh support system. Betul. Nah, support system kan tadi lu bilang juga pacar juga bisa. Nah, lu sekarang punya pacar gak, cuy? Alhamdulillah punya, Pi. Punya? Alhamdulillah punya. Kalau bisa gue nanya siapa? Gak bakal tahu dan gak perlu ya sih? Gak perlu. Maksudnya teman-teman juga bodo amat gitu, maksudnya urusan lo gitu. Iya. Nah, nih kayak tadi nyambung ke lu. Gue juga orang yang paling gak suka masalah
misalkan hubungan sama pacar, gue bawa ke tongkrongan. Oh gitu, ya. Menurut gue itu bukan di situ tempatnya. Iya. Dan tongkrongan bukan buat ngomongin cewek. Setuju. Menurut gue. Setuju. Jadi Setuju. toksik nanti. Toksik, benar. Ya Gua. adalah rebutan-rebutan cewek juga bisa. Ya kan? Banyak tuh terjadi. Pernah. Coba. Saya. Oh, lu pernah ya? Dia akhirnya nggak enak kan maksudnya? Nggak enak. Jadi apa ya? Memecah tongkrongan gitu sih kalau misalnya bawa urusan cewek ke tongkrongan tuh. Iya. Apalagi yang emang misalnya ceweknya tuh yang cewek-cewek Waduh, berliku-liku tuh apa tuh, Bi? galon. Kagak bilang cewek gua. Betul, Misalnya. betul. Nih cewek-cewek yang aktivis feminis, wah anjir nih Sexual harassment nih. Iya, seksis kagak, Iya. galon lu jangan. Bye. Iya, jangan ini aja lu, feminis lu. Dengerin dulu makanya gua ngomong apaan. Bener. Iya. Aduh. Ntar di-cut lagi kan. Kagak ada. Ini uncut nih. Iya, angkat. Dan apa kita harus pakai ini? Waktu-waktu yang kayak di close the door tau gak? Kagak usah. Biar kalau misalnya di-cut sama orang Aduh. ada tahu. Biar kelihatan kan? biar. Iya. Tapi kita sih ada tuh akun-akun yang nge-cut. Gak penting. Kita belum terkenal itu ya. Iya, yang denger juga circle-nya masih itu aja. Benar. Nah, lu berarti punya pacar aja ya? Punya apa ya? Berarti alhamdulillahnya juga bisa dibilang lu punya support system juga. Apa tuh? Nih, Ya. bisa dibilang iya, bisa dibilang enggak? Oke, kita ke iyanya dulu. Iya dulu. Iyanya sebenarnya emang sih kayak iya sama enggaknya. Iyanya cuma sekedar nih maaf ya kalau pada saya nonton. Harus nonton biar tahu kelakuan pacar Anda nih. Buat pacar Irja harus nonton. Gue pun jarang banget sih sebenarnya ngomong ke dia. Misalkan gue ada Jarang masalah. apa gimana lu pacaran? Bukan, maksudnya ngomong Diem aja, masalah. bisu oh Gue kagak. ada masalah apa, gue hampir jarang ngomong ke dia. Hmm. Ya mungkin bisa jadi dia tahu dari orang lain. Nah, maksudnya gimana ya? Gue tahu soalnya cewek gue ini bukan orang yang talkative. Bukan yang talkative berarti orang yang lebih pasif gitu. Maksudnya Pasif, iya. soal Lebih conversation. mendengarkan. Oh. Good listener, iya maksudnya. Oh gitu. Tapi bukan enggak juga, jarang ngasih masukan gitu. Iya. Maaf ya. Berarti Jadi gue gimana ya, dibilang support system banget, gue bukan di pacar sebenarnya. oh iya, berarti pacar tuh ya kan tadi lu bilang bisa ya bisa enggak Bisa gitu ya, kan. enggak. Oke, maksudnya iyanya gue bisa mengurangi beban tapi bukan disupport. Gue dengan chat sama dia asik aja pun bisa mengurangi beban gue. Bisa emang maksudnya mengelola stres tuh bisa dengan cara apa Betul, aja. betul. Ya cara lu gitu juga bisa. Dan setiap orang punya caranya masing-masing untuk mengelola stres itu kayak Betul. gitu. Nah, berarti My own way. Anjay, Yani. Anjay ya nih. Tuh gue serbat nih denger Ya Allah, gue kalau ketemu gue debatin Tapi si manusia ini tuh 3 hari ini. 3 malam gue. 3 hari 3 malam gue. Manusia ini gue nonton di Denny Sumargo. Si Iya, ada. siapa tuh? Lutfi Agijal itu. Iya, ada Bangsat sama- tuh. Lutfi Agijal lu bangsat. Bangsat lu Iya, goblok. lu bangsat Lutfi Agijal. Yang sama si Yongles juga. Oh, yang apa mau berantem ya? Itu tapi kan cuman clickbait. Iya. Setelah gue tonton, gue di situ satu. Apa tuh? Gue mendukung Yonglex banget gue. Untuk Masanya bener. untuk pertama kalinya lu Untuk mendukung pertama Yonglex. kalinya. Bukan mendukung, saya gue nggak mendukung pun juga nggak pernah, soalnya gue nggak pernah ke sono, Iya, nggak pernah ke arah iya. dia gitu. Tapi di situ gue setuju banget. Apa tuh? Ya nggak, pokoknya maksudnya gue sampai pemikiran aja, soalnya itu bukan gue juga. Sebenarnya orang normal pun seharusnya berpikir seperti itu. Nah si tolol ini nih, Si bangsat. gue nyebut si tolol aja dah. Iya, berdebah. Aduh, anjing. Berdebah Lutfi Apa namanya? Agijal. Batu, Bi. Batu ya. Dengan ujung-ujungnya untung si Denny Sumargo sama Yonglex pun bisa ngangkat omongan. Jadi dia lama-kelamaan kalah, akhirnya Kalah diem. argumen. Boleh kok, Iya. anjay. Emang berdebah kamu Aduh. Lutfi Agijal. Dan di akhirnya pun dia ngaku itu Apa tuh? biar buat konten doang. Menurut gua nggak lucu, anjing. Gua emang belum nonton yang di Indonesia Margo sih. Gua nonton nggak lucu. Berarti emang maksudnya dia melakukan itu pure buat konten. Biar buat konten. Berarti buat emang maksudnya sengaja kali ya buat naikin engagementnya dia pun YouTube bilang dia nggak ngira bakal viral ini. Dia yang bilang. Oh. Menurut gua bullshit. Iya. Gua nggak tahu yang ngelapor ke Komnas HAM siapa ya? Dia bukan sih? Kalau nggak salah sih dia ya. Dia kalau misalkan iya itu aduh. Iya, gua nggak habis pikir maksudnya kepikiran aja gitu. Maksudnya Iya. itu kan kata-kata yang udah jadi apa ya? Udah jadi bahasa sehari-hari orang Indonesia nggak sih? Maksudnya apalagi terutama di anak-anak tongkrongan lah dalam tanda kutip gitu kan. Maksudnya kayak dan anjay itu sebenarnya untuk kasar. konotatifnya konotatifnya sekarang bukan untuk kasar. Untuk sesuatu yang Keren. yang wow, Jangan yang dulu nih.
dapat IP bagus. Wah, anjay keren banget IP lu. Iya. Maksudnya udah bukan yang kan kalau kata dia kan apa? Berawal dari anjing. Serapan dari anjing kan. Iya. Lu ada gak ngatain orang? Anjay lu? Nggak ada kan? Nggak ada gue. Maksudnya kayak ngatain orang mah ya yang normal aja, maksudnya yang nggak kasar-kasar banget, ngentot gitu, ngentot, kan? yang nggak kasar, yang di TK pasti diajarin ya. Betul. Iya, kayaknya nggak mungkin nggak diajarin dah guru TK. TK nggak ngajarin gitu, aneh TK lu, aneh. Orang kalau diajarin sopan santun aneh. Iya. Gue malah kaget kalau misalnya ada anak kecil yang nggak tahu ngentot. Aneh. Anjing, berarti nggak TK nih. TK. Sekolah. Nggak TK langsung SD. Langsung SD. Wajar berarti ya. Wajar. Kalau misalkan dia nggak TK, kita wajarin emang bangsat emang Lutfi Agizal berdebak sama Lutfi Agizal. Tapi balik lagi nih Ja ke tema bukan tema sih, nggak ditemain, ke obrolan kita yang sebelum si berdebah itu tuh Lutfi Agizal anjing, yang soal support system, yang soal pacaran. Nah gue pengen kepo aja nih. Siapa tahu ada Gogon. Apaan tuh Gosip underground. Yoi. Bisa ya. Bahasa baru. Bisa ya. Kalau mau bikin bahasa baru begini Lutfi goblok. Iya, kayak gitu. Siapa tahu ada Gogon nih. Kalau boleh tahu nih, maksudnya kita flashback dulu deh ke belakang. Oke. Oh, udah flashback nih. Oke. Ke berapa tahun belakang ya? 6 tahun deh. Misalnya, wah, jauh banget 3 tahun deh ke kita waktu SMA. Iya. Lu di SMA pernah pacaran? Pernah. Nggak pacaran? Pernah. Terus kapan atau nggak berapa kali pacaran di SMA lo? 2. Oh 2 kali, serius lah? 2 kali. By the Yang way, hampir pacaran sekali. Oh iya. 3 gagal ya. By the way kan gue satu SMA nih, maksudnya gue juga nggak terlalu yang ngurusin soal hidup orang, maksudnya yang selalu privacy kan pacaran menurut gue privacy. Jadi gue jujur gue belum tahu, gue nggak tahu, maksudnya bukan gimmick ya, maksudnya gue bukan sosok nanya Irza berapa kali pacaran, cuma makanya gue pengen tahu aja. Berarti lu 2 kali pacaran? 2 kali pacaran gue. Sama siapa aja? Jangan dong. Bercanda. Gue sebut juga nggak tahu. Iya bercanda. Berarti 2 kali pacaran tuh Jaya. 2 kali Pi. Nah, lu yang gue tahu ya, maksudnya lu pacaran kan banyak nih. Gue walaupun emang nggak peduli hidup orang, nggak ngurusin hidup orang, dengar dari orang. Apaan tuh? Iya. Lelek ya nih. Udah jangan kayak gitu dulu. Apaan tuh? Lu ini katanya paling demen nih, paling suka pacaran sama orang yang memang beda agama. Waduh. Iya nggak? Bener atau enggak? Maksudnya gue sekalian klarifikasi, sekalian klarifikasi. Bener atau enggak dulu deh, sebelum menjawab semuanya. Bener atau enggak? Kayak demen sama orang beda agama? Iya enggak, maksudnya ya pacaran lu pernah pacaran sama agama, beda agama pernah. Iya maksudnya, tapi lu membuat itu menjadi pola dalam hidup lu dan lu akhirnya suka sama orang yang beda agama. Enggak seperti itu. Enggak. Berarti isu-isu yang gue dengar dari orang-orang itu, kalau gue demen sama orang beda agama, salah. Cuma dibilang pernah. Pacaran sama beda agama. 2 kali sama gue pas sekali pernah dekat sama orang. Nah yang dekat sama orang ini juga non kebetulan. Non. Terus yang pacaran satunya non juga. Iya. Yang hampir jadi gue tahu tuh orangnya siapa. Ada jangan. Ui. Ui aja. Ekonomi. Ui aja. Keluarnya Ui aja. Nah, gue jujur gue belum pernah nyobain pacaran sama yang beda agama, bukan karena emang nggak mau atau menutup diri ya. Tapi emang belum dapat aja cuy. Belum dapat aja. Tapi emang yang sepengalaman gue nih dalam hidup gue ketemu dari SMP SMA, cewek-cewek yang beda agama sama gue kan, kalau misalnya gue bisa nyebutin dulu agama gue kan Muslim. Berarti kan yang kata Buddha. Waduh, bukan. Duh, ngeri gue kalau misalnya mau. Sebenarnya gue pengen nyotokin lain, cuma ntar Sarah. Ntar gue disamperin lagi kayak di bandara. Yang rame-rame. Iya. Aduh. Disamperin sama itu lagi. Makanya gue tentukan gue tahan aja. Buat di luar RT. Iya, gue belum pernah tuh pacaran beda agama. Nah, gue pengen tahu nih dari lu, perspektif dari lu, gimana sih Ja, lu menjalankan hubungan sama perempuan yang beda agama sama lu gitu? Apa ada plus minusnya atau ada kesulitan tertentu atau gimana? Gue menjalankan seperti pacaran pada umumnya. Benar-benar senormal itu? Normal itu, tapi ada yang menurut gue dibilang gak normal, agak tapi aneh gue mendengarnya. Gimana tuh? Dia ngomong ke gue, jangan lupa sholat. Gue ngomong ke dia, jangan lupa gereja. Oh, jadi saling mengingatkan. Iya. Tapi aneh gak kalau aneh. Tapi di satu sisi itu toleransi beragamanya tinggi banget loh. Kayak gitu. Maksudnya lu yang bukan pemeluk agama
tertentu lu mengingatkan orang yang memeluk beda agama sama gua, iya, memeluk yang agama lain gitu, maksudnya kayak mengingatkan ke gereja, terus dia mengingatkan lu sholat. Berarti kan toleransinya tinggi banget. Iya, emang maksudnya bagus dong. Gue nganterin dia ke gereja pun pernah, Pi. Oh iya, serius lu? Pernah. Gue jujur gak pernah, nggak tahu gue. Apa jemput apa nganter gue lupa gitu. Ya intinya lu datang kan Iya. ke tempat ibadah orang. Iya, di depannya. Ah, Di depannya. Lu pernah? Pernah kalau saya pernah kayak deh. Anjir, lu ada apa ya, maksudnya kayak momen-momen yang kayak canggung nggak, maksudnya kayak kok gue ke gereja gitu sedangkan gue muslim. Gue canggung sih enggak, karena gue nggak masuk ke dalam dan cuma nunggu di pinggir jalan di luar. Oh. Ya kira gue cuma kayak jemput pacar aja. Iya. Kebetulan di gereja Sabtu waktunya pacaran, di gue nggak jemput. Nah, Ninja nih, menarik nih pertanyaan gue. Anjing, sosok menarik biar didengar. Iya tentu. Beban. Cuma gini. Ketika dalam hubungan lu berpacaran sama orang yang beda agama, yang dimana itu pasti cewek dong. Betul. Kan dulu. Betul. Iya. Gue masih normal. Iya. Pasti cewek dong. Pasti cewek. Nah, adakah di antara kalian berdua nih yang memang ada obrolan-obrolan yang condong untuk ngajak? Oh, nggak ada. Ngajak dalam artian lu ngerti kan? Ngajak Paham. maksudnya kayak kalau misalnya Ngajak untuk pindah haluan kan? iya, maksudnya kayak kalau misalnya lu Islamisasi, kalau Iya. Kristen Kristenisasi maksudnya. Iya. Adakah ada obrolan-obrolan di situ? Nggak ada. Nggak ada? Untungnya nggak ada. Tapi Tapi apa tuh? Apa? Unik kan? yang gue pernah, jadi kebetulan gue bukannya GR ya, jadi kalau yang dengar mohon maaf sih, yang gue bahas nih kalau dengar mohon maaf. Nyokap gue dibilang demen banget sama dia, enggak, tapi maksudnya senang banget gue pacaran sama dia dulu. Gila, cakep, gila. Lu tahu dong. Gue juga demen. Nah, bercanda bohong gue bohong. Emang bener kok. Iya, cakep. Cakep, emang cakep. Enak. Enak. Kok enak sih gue? Kok enak? Apanya anjing? Maksudnya enak dipandang, Betul, enak betul. dipandang cuy. Sangat enak dipandang. Iya, sangat enak dipandang. Kamu demen banget. Malah pernah keluar kalimat kayak gini. Apa tuh? Bang, kalau kamu bisa bikin si dia ini masuk Islam, mama kasih kamu apaan aja? Asli, Demi Allah. Asli lu. Demi Allah. Cuma lu misalnya gini, terlepas nantinya akan berhasil atau enggak pada saat itu, lu Gue belum ada keinginan untuk ngajak itu. tapi maksudnya dengan orang tua lu minta kan itu bisa dibilang permintaan nggak? Enggak juga, tapi cuma ngobrol sambil bercanda. Oh iya, misalnya kalau kita anggap itu cuma bercanda, tapi maksudnya intensinya ada permintaan dong, maksudnya kayak bang kalau misalnya kamu bisa berarti apa ya yang Gue bisa mengiyakan itu permintaan karena bukan cuma sekali. Nah ya oke, kita anggap permintaan. Iya. Pada saat itu lu mengiyakan atau misalnya kayak oke gue terima challenge lu, maksudnya terlepas nantinya akan berhasil atau enggak, ya pada akhirnya nggak berhasil lah. Lu mengiyakan nggak pada saat itu? Oke gue terima enggak? Karena Gue bilang, ya lama masih pacaran SMA, kelas 1 lagi. iya. Kelas 1 lagi. Jauh lah. Masih jauh lah ya. Mengarah sana jauh. Masih jauh ya. Kecuali gue pacaran udah pengen lulus kuliah gitu. Iya, itu bisa, Ini ya. sama kelas 1. Dan bisa dilihat dari durasi lu pacaran juga nggak sih? Maksudnya kalau misalnya udah 5 tahun, 6 tahun mungkin bisa. Cuma kan lu waktu kelas 1 cuma berapa bulan sih? Atau berapa tahun? Nih, kok yang merasa nih, si cewek ini merasa kalau Nonton misalkan nih, gua ceweknya salah, harus nonton. kalau gua salah koreksi. Seingat gua lebih lama apa sih bilangnya kalau pacaran belum status HTS. lebih lama HTS daripada pacaran gue. Oh, berarti lu emang lama deket ya gitu dibandingkan yang HTS setelah putus. Oh, gitu. Berarti resmi pacarannya tapi lu sebentar 6 bulan 7 bulan Pak gue. dibandingkan sama HTS-nya. Iya. HTS-nya Kalau nggak salah, lebih kalau lama. salah koreksi ya. Iya, HTS-nya Gua lebih. lupa soalnya. Lu inget ini nggak? Tanggal jadian lu sama yang Gue ingat. Ingat. Gue ingat. Berapa? Tahu kenapa gue ingat? Ah. Ini tanggal ulang tahun dia soalnya. Oh, gitu. Iya, gue Berarti- nembak di hari ulang tahun dia. Oh, momen tuh ya. Nyari momen. Si anjing nyari momen nih. Ngasih kado sekali nembak. Bisa. Anjing. Gimana? Berapa? Apanya? Tanggal jadiannya? Oh, 3 Oktober. 3 Oktober 3 Oktober 2016. 2014. Kan satu SMA. 16 anjir, berarti udah lama. 6 tahun yang lalu. Anjing, 6 tahun yang lalu ya. Anjing, lu pacaran sama cewek cakep tuh. Nih. Banget. Satu pertanyaan yang pengen gue lontarkan, dan ini gue mewakilkan jutaan orang di luar sana yang ingin menanyakan. Apa Kok tuh? bisa cewek itu mau sama lu, Ja? Gue pun bingung. Cuma oke. Buat yang nggak tahu obrolannya, maksudnya ini kan terlalu segmented, Iya, terlalu apa? internal gitu. Internal ya. Gue deskripsiin aja ceweknya itu. Kalau misalnya lu tahu artis ya, Iya.
Maksudnya levelannya udah mukanya mirip-mirip artis, maksudnya cakep, jadi cakep lah gitu. Kalau kan lu bisa lihat nih muka Irja kayak Anjing. gini. Lu kan bisa lihat nih Irja kayak gini. Maksudnya ceweknya itu yang ya lu jujur, dia cakep banget ya. Banget kan, maksudnya ya gue bilang gue mewakilkan jutaan orang di luar sana, bahkan maksudnya cowok-cowok di tongkrongan kita, di tongkrongan SMA yang memang menganggap udah valid itu cakep. Valid. Nah, gue nggak tahu lu yang nonton misalkan lihat orang yang bilang cakep banget, tapi menurut gue cakep banget. Iya. Gue juga bilang lu cakep banget sih maksudnya. Gue cuma gue tahu. Kalau gitu. mau didefinisikan, apa? angel turun dari surga. Buat pacarnya Irja tuh. Jangan, enggak, bercanda. Canda. Tapi emang iya. Ya, pertanyaan gue satu aja. Lu terserah jawabnya kayak gimana. Iya. Kok mau dia sama lu? Gitu. Tapi gue keren, gue hebat. Bukan berarti dari fisik ya. Iya, kalau dari fisik ya semua orang bisa menilai. Maksudnya Baksat. semua orang ya maksudnya ini kan visualnya ada nih. Iya, Lu nilai yang sendiri. menilai lah, yang menilai. Rambut gerilis gini kan nggak mungkin. Kan dulu nggak gerilis begini. Oh iya. Dulu kan Bruno Mars. Iya. Gimana? Gua nggak. Jadi sebenarnya gue pun juga ngelihat cewek nggak dari cakepnya doang, maksudnya terbiasa aja. Gue pun emang iya, gue ngeliat bahasa lebaynya pada pandangan pertama lah. Iya. Sekelas gue sama dia kelas 10, baris per kelas atau baru masuk SMA, di belakang gue. Kayak gue orang cakep banget anjing. Berarti lu dari fisik dong? Awalnya kan pandangan pertama dulu nih. Nah, gue nggak ada niat ngedeketin dulu. Tapi lu mengagumi? Iya, gue mengagumi iya. Iya. Sekelas, sering ngobrol, satu les. Jadi les dari sekolah ke les bareng, kadang juga pernah dari tempat les gue ngantar dia balik, atau mungkin karena kebiasaan itu gue pincut lah. Oh, berarti dari intensitas ketemu mungkin ya? Maksudnya Bisa. ya lu di sekolah ketemu, tempat les ketemu. Bisa. Maksudnya bisa. kan mungkin itu menimbulkan benih-benih. Di gua sih iya, mungkin di dia Harapan, juga akhirnya sampai jadi kan, mungkin. Iya, jelas sih iya mungkin. Bukan mungkin emang iya pasti. Soalnya udah terjadi. Iya, maksudnya karena kayak nggak mungkin ya kalau misalnya intensitas ketemu lo dikit terus dia mau sama lu gitu. Kayaknya kalau kemungkinan sih kecil. Gua sih mengaku happy. Iya. Gua sosok pun nggak mungkin ada ngomong mungkin. Iya, itu mungkin gara-gara gua terus gua sering ngobrol, nggak tahu sih mungkin gua pembawaan cerita enak mungkin. Jadi nyaman gitu, jadi bukan fisik nih. Oh gitu. Mungkin. Bisa. Kan kalau kasih jelas dari orang nggak dong dari gue. Iya. Ini kan maksudnya gue minta perspektif dari lo sebagai yang dekat sama gue aja, yang teman gue yang saat ini ada di sini gitu. Iya. Nah, nih Jay, kalau boleh lu jawab nih, kalau misalnya gue pengen compare atau enggak lu nggak compare nih. Aduh, udah compare nih. Cakepan yang waktu itu apa pacar lu yang sekarang dia? Jujur. Pertanyaan jahat nih. Iya. Jujur. Jujur ya. Baik lagi, ini jawaban aman sebenarnya. Kan cantik relatif. Tapi kalau di gua, yang itu bukan yang sekarang. Bukan yang sekarang, berarti yang pada saat itu. Yang kelas 10 itu. Yang dimana yang cakep banget itu menurut lo? Iya. Lu mengambil. Karena pun gua juga, saya gue yang pertama yang si A nih, yang kelas 10 gua Si A tuh apa? kan gua A B C D aja gitu biar gampang. Inisial. Nah. 4 huruf aja, 4 huruf. Kesebut namanya dong. Ya wes si A itu gua emang iya ngeliat dari fisik. Awalnya sebelum terbiasa. Iya. Tapi kalau misalkan sama yang sekarang gua nggak ada ngeliat fisik samsak. Yo gitu. Cuma gini deh. Maksudnya gua bingung, maksudnya kalau ada orang yang bilang gua nggak mandang dari fisik. Tapi kan lu punya mata Nyet, maksudnya buat ngelihat dia seperti apa gitu kan. Maksudnya menurut gua bullshit lagi kalau misalnya bisa bilang bullshit. Orang yang bilang gua tuh nggak ngelihat dari fisik, tapi gue lihat hatinya atau personalitinya. Lu menilai sendiri nih dari yang lu bilang nih. Kalau yang pertama yang kelas 10, gue emang awal banget ngeliat dari cantiknya. Kalau yang sekarang, gue jadi emang dari awal kuliah gue kayak belum nggak ada kepikiran buat pacaran gitu soalnya. Terus tiba-tiba seiring berjalannya waktu, gue di tahun 3, dia tahun 2 itu tiba-tiba gue, kayaknya nih enak nih kalau gue deketin,
terjadi secara tiba-tiba gitu loh. Maksudnya gue chat sama cewek juga banyak teman-teman gue gitu loh. Dia pun juga teman gue sebelumnya. Pamer apa gimana? Pamer apa gimana? Organisasi. Oh, organisasi. Gue kira pamer gue banyak chat yang chat lo. Agak. Maksudnya teman-teman cewek gue banyak ya maksudnya. Nah, tapi di dia kok gue kayak wah ada yang di gue ada yang beda nih. Padahal gue belum ada niatan ngedeketin. Oh gitu. Belum ada. Terus tiba-tiba kepincut aja udah kira gue chatan seiring berjalan waktu dan dia pun gue udah jalan sebulan yang menurut gue sebulan PDKT dia masih belum ngira kalau itu gue PDKT yang sekarang belum serius tuh dia nggak bilang sih gue nggak sadar atau apa maksudnya emang approach lu aja yang emang terlalu ya terlalu kelihatan gue mikirnya gini terlalu bawah tanah lah dibilang bawah tanah pun gue sebenarnya niatnya begitu. Tapi kan gak mungkin gue underground ke orang yang pengen gue pacarin dong. Gak mungkin dong. Buat apa? Bisa, iya, buat apa? Jadi kalau kata dia, pembawaan gue ke dia nggak kayak orang PDKT. Layak ke teman aja. Iya, maksudnya ya chat. Karena gue pun kalau mau ngedeketin orang nggak mau yang chat. Mungkin pas SMA iya, tapi pas sekarang gue nggak mau ngedeketin yang chat mulu kayak gue kejar gitu loh. Kamu lagi apa? Aduh, lagi makan itu apa? Gue yang namanya sekarang belum pernah gue nanya itu. Belum pernah gue. Makan ayam apa? Bang, udah minum. Udah minum. Anjing emang bayi pacar lu, emang bayi cuy pacar lu. Ditanya-tanyain udah makan udah minum, dia bisa sendiri kali. Gue seumur-umur ya maksudnya pacaran ya gue kan pacaran sih sering, lu tahu sendiri kan. Gue sih sering pacaran, kehitung jari sampai sekarang. Apa? Yang gue nggak tahu ya kali. Agak serius, gue pacaran selama gue hidup nih, anjir selama gue hidup. Cuma tutupin, nggak boleh kelihatan. Boleh ya bener. Terus? Gue pacaran cuma 2 kali. Yang SMA lu tahu, sama yang kemarin kuliah. Iya. Sisanya udah kata-kata doang, maksudnya ya yang pacaran. Dan selama gue pacaran, gue nggak pernah loh maksudnya yang kayak ya kalau lagi apa pernah, cuma kayak udah makan belum? Gue nggak pernah gue. Selama gue pacaran SMA pun nih. Gue mungkin nanya begitu kalau lagi langsung jalan gue pengen nyari makan. Oh iya itu beda cerita. Itu perlu nggak sih? Ya kali misalnya cewek lu tiba-tiba lu kasih makan gado-gado nih tanpa lu tanya dulu sebelumnya kan nggak mungkin. Iya. Kalau itu ya maksudnya kalau nggak ini kita bicara lewat chatting. Via chat. Gue nggak pernah bahkan hampir jarang apa hampir nggak pernah. Kayak gue ngerasanya tuh gue nggak ngelakuin itu. Ya makanya gue diputusin gara-gara itu. Oh iya. Karena lu nggak ngelakuin, karena terlalu cuek, maksudnya kayak nggak dibilang gini. Nah ini menarik kalau misalnya kita rada sedikit bahas relationship-nya lebih dalam ya. Oke. Gue menganggap gini. Sebenarnya kalau misal rasa sayang, misalnya ini dalam konteks berhubungan pacaran ya. Rasa sayang maksudnya dari kita nih sebagai laki-laki ke perempuan, ya itu kan caranya berbeda-beda setiap orang. Benar. Maksudnya ada yang diekspresikan lewat secara langsung, maksudnya kayak ngasih kado, ngasih apa, atau nggak maksudnya ya benar-benar diungkapkan lah, misalnya lewat kata gitu. Cuma gue tipikal yang kayak misalnya gue sayang sama lo. Cuma maksudnya gue nggak yang bilang aku sayang banget deh sama kamu satu-satunya punya aku. Nggak mungkin. Kalau gue tipikalnya nggak kayak gitu. Gue maksudnya kayak ya sayang udah gitu. Maksudnya sisa sehari-harinya dalam berhubungan pacaran ya kalau misalnya lo ngabarin gue oke, kalau misalnya lo nggak ngabarin juga gue nggak masalah gitu. Kayak gitu. Nih, ada yang juga nih Pi, mirip sama yang tadi lu bilang. Jadi kan tadi gue bilang ada satu lagi yang beda agama, tapi gue nggak pacaran. Sebenarnya dibilang kayak pacaran sih kayak pacaran, tapi HTS lah bilangnya. HTS aja bilangnya. Ya. Tapi kalau via chat jalan segala macam, ya kan selayaknya orang pacaran. Tapi nggak bersatu saya. Iya. Dia pernah bilang gini ke gue, dan pas dia bilang gitu, gue kesel. Tapi sekarang gue menyadari iya juga. Apa tuh? Bilang gini, ada di mana momen gue ngomong ke lu, sayang atau kayak I love you gitu, itu ini doang, kayak sekedar ngomong aja. Tapi ada juga ngomong pas lagi sayang banget. Iya kan, kayak lagi pengen ngomong aja, tapi sebenarnya di saat itu lu lagi nggak sayang banget, bukan nggak sayang banget sih. Iya lu paham maksud gue nih. Tapi gue nemu satu momen yang dimana cowok ketika ngomong sayang ke cewek, ini buat para cewek-cewek ya. Dia ngomong sayang ke lu misalnya, gue tahu itu nggak sayang beneran ketika kalian berdua lagi di kasur. Iya benar. Iya. Itu kalau buat cewek-cewek nih, kalau misalnya lo, ya gue nggak, maksudnya di umuran kita pasti banyak lah. Gue nggak yang sok suci, maksudnya tabu hal-hal kayak gitu. Maksudnya gue tahu lah. Ya gue mau ajarkan di umur kita. Kalau pertemanan pun ada dan maksudnya cerita-cerita yang cewek cerita ke gue, yang cowok cerita ke gue juga pernah gitu. Misalnya ada, ya maksudnya ketika misalnya cowok lu atau ya cewek lu atau pasangan lu lah, gue mengeneralisir pasangan gitu, ngomong sayang ketika kalian lagi di kasur, yang at least maksudnya
you doing something yang Iya, itu maksudnya itu bohong bangsat, bullshit, anjing sumpah. Kita langsung intinya lu sange wan sayang. Itu. Karena emang sange sama sayang ketika lu lagi kasur beda tipis. Beda tipis. Asli. Alhamdulillah gue belum pernah sedekat sampai sekasur gitu. Iya. 2 kasur pernah berarti. Bohong. Kagak. Kamarnya nggak pernah. Oh iya. Maksudnya pernah di kamar tapi rame-rame gue lagi nonton gitu lah. Ya iyalah ya kali. Beda cerita itu. Kan bukan berdua gitu. Iya. Tapi menurut lu di yang tadi lu bilang Pis, kasur segitu. Di circle, bukan di circle kita deh. Di Jakarta deh. Hal yang biasa gak? Lumrah banget. Banget. Emang gue dulu ada yang pernah bilang gini sih. Enggak 90% kata ya, kalau lu pacaran lu pasti dapat begitunya. Di Jakarta. Gue mengiyakan lagi. Gua nggak mengiyakan, gua belum pernah merasakan. Iya, ya kan mungkin lu termasuk ke golongan yang 10% itu. Mungkin. Karena tapi maksudnya kalau misalnya pakai presentasi kayak gitu, 90% iya lagi menurut gue. Iya, maksudnya iya di sih. Jakarta apalagi ngomonginnya umuran kayak kita ya. Iya. Wah, itu yang udah nggak pacaran aja ada. Wah, banyak. Maksudnya yang FWB-an aja friends with benefit kan banyak banget. Maksudnya yang emang lu pengen ngewe-ngewe doang, cuy, ngewe. Otak lu ngewe ya bangsat. Benar. Kayak gitu. Nah, menurut lo buat orang yang pengen pacaran, ini cewek atau cowok ya, maksudnya tidak terpat gender apapun, yang emang orientasinya ketika dia pacaran itu niatnya emang mau kayak gitu doang, gimana? Gua sih bangsat namanya. Kalau gua Kenapa alasannya? Itu bukan tujuan pacaran sih, di gua nggak itu. Bagi lo? Bagi gua enggak. Kayak kalau bisa gua ke pacar nggak kayak gitu. Dan sejauh ini sih enggak. Ya, tapi apa maksudnya itu kan juga termasuk kebutuhan seksual di umur kita juga, ya nggak sih? Tapi gua alhamdulillah gua masih orang beragama. Iya, benar. Maksudnya gimana ya? Kayak kalau di gua pacar buat ke arah sayang, bukan ke arah sange. Bukan berarti lo kalau pacaran orientasinya tidak lebih ke seksual, enggak samsak, tapi lebih ke buat saling sayang aja. Saling sayang. Iya, care-carean. Saling sayang berarti ya. Iya. Nah, kalau ngomongin sayang nih ya, gue pengen nanya dong, Jak, arti sayang bagi lo atau arti sayang sesungguhnya menurut lo seperti apa sih? Gue nggak bisa, sayangnya gue tidak bisa mendefinisikan lagi. Tapi maksudnya ya coba kita pelan-pelan aja menerjemahkan arti kan sayang dari lo. Gue sebenarnya tadi bilang definisikan mungkin gue nggak tahu banget, tapi gue tahu rasanya. Iya. Gue bisa sayang kalau udah nyaman banget gitu. Nyaman banget. Kayak misalkan dia ngelakuin sesuatu ke gue yang menurut gue sampai terharu gitu, itu gue bisa sayang banget gitu. Lu bisa nyaman karena sering ngobrol. Karena mau dalam hal apapun, mau pacaran kayak mau pertemanan kayak komunikasi hal nomor 1. Setuju. Sebenarnya bukan soal maksudnya pertemanan pacaran, apapun menurut gue, seluruh hal, kerjaan, apalah, keluarga, segala macam, komunikasi itu nomor 1 cuy. Wajib. Menurut gue. Wajib. Jadi buat teman-teman yang maksudnya yang di luar sana nih lagi nonton nih, sorry gue potong ya, maksudnya gue pengen ngingetin juga. Kalau misalnya lu lagi pacaran atau ya maksudnya lagi ada berantem, coba komunikasiin dulu aja ya. Coba ngobrol dulu gitu loh. Terus kalau misalnya ngobrolnya emang udah kelihatan nih kayak wah ini ada yang salah satu di antara kalian ada yang bete nih, mending stop aja menurut gua. Biar lu ulang aja misalnya lu refresh nih besokannya, biar lu ngobrol tuh lagi di posisi kepala dingin. Benar. Karena kalau misalnya lu mengedepankan ego lu tuh bakal kelas banget. Tapi ada juga orang maksudnya mungkin dia nggak pakai ego, tapi ada yang nggak mau ditunda. Ada. Misalkan kita kalau misalkan kita mikirnya tunggu sampai kepala dingin gitu, baru kita coba ngobrol lagi. Tapi ada orang nggak mau nunggu lama, jadi biar hari itu ya. Kelar. Jadi pas udah kelar enak. Iya. Itu menurut gua kalau dua-duanya dibilang open marriage sih enggak, tapi maksudnya ngerti dalam hal sayang-sayang gitu. Setuju. Itu gua jempol kalau misalkan orang bisa selesai hari itu dan emang benar-benar kelar dan emang ngerti satu sama lain, itu gua jempol. Ya emang maksudnya ini tergantung orang lagi ya, masing-masing seperti apa pasangannya. Kayak kita harus tahu dulu sifat pasangan kita kayak gimana. Kalau misalkan kita tahu dia batu segala macam, tunggu dingin dulu. Benar, setuju. Kalau misalkan emang dia maksa harus saya itu, tapi jangan dia masih di luar nalar dia nih. Kita mau nggak mau diemin. Kalau gue sih gue diemin, tunggu aja dulu. Iya. Emang maksudnya kalau dia ngalor ngidul ngomel-ngomel biar aja seperti itu. Ya tapi maksudnya walaupun emang nih gue tadi sosok ngasih advice ke kalian semua,
yang padahal gue tuh nggak cukup kredibel untuk ngomongin hubungan relationship karena gue aja sih sering pacaran 2 kali dan itu juga diputusin. Nih gue cerita dikit ya. Gue waktu yang pacaran waktu di SMA lu tau kan? Iya. Gue putusin, Gara-gara apa tuh? gue sebenarnya gue yang mutusin, tapi sebenarnya gue diputusin juga sih. Kok? Jadi ini makanya gue ceritain, Gimana? nggak bakal ngerti kalau gue ceritain. Gimana tuh? Jadi gue kan emang maksudnya yang waktu di SMA kan gue pacaran sama adik kelas. Iya, cuek lu. Cuek habis pokoknya layaknya tidak pacaran lah maksudnya kayak lu tahu sendiri gue nggak pernah jalan di sekolah dan lain-lain bahkan Tapi di luar pernah jalan kan? nggak pernah Wow. demi Allah nggak pernah Anjing, nggak pernah Tapi jalan berapa lama itu? kayak Nyampe 6 bulan? nggak Nggak nyampe? 4 sampai 5 Nggak pernah jalan, Pi? nggak pernah jalan samsak Antarin pulang gitu? antri pulang Oh, ada. cuma maksudnya jalan yang diniatkan weekend nih kita ke mall ya ke salah satu mall Jakarta nggak pernah Maksudnya sebelum misalkan pulang nih atau kemana, lu makan dulu kayak gitu Sekali. ada. Anjing. sekali Anjing. demi Allah sekali yang pertama Bukan karena pacaran lu namanya. yang pernah karena gue Namanya Gojek. yang pertama gue si Tajir, gue si Abu Rizal Bakri gue waktu SMA. Iya. Sekarang juga masih. Sama, gue pun Iya. begitu. Gue si Erick Thohir dulu. Iya. Sekarang juga masih. Nah makanya gue nggak pernah jalan. Nah terus waktu di akhir-akhir masa hubungan gue, kan gue dulu waktu SMA masih demen minum dan Iya. dan sebagainya lah yang kayak gitu-gitu. Nah gue pulang sekolah minum, mabuk dong. Terus lagi mabuk banget ya pokoknya. Tiba-tiba gue nelfon pacar gue pada saat itu, Iya. yang adik kelas gue ngomong ini, gue gak suka sama lu, gue mau putus sama lu jelek. Anjing, lu bangsat Demi namanya. Allah. Lu gila lu. Gue kalau misalnya Lu gila, ada yang lu. nonton, sumpah Lu gila, lu lu. klarifikasi aja. Lu gila, lu. Emang bener. Anjing. Gue gini kan, ya lu tau lah gue suka sama siapa waktu SMA. Iya. Maksudnya yang suka ya banget, maksudnya parah lah. Anjing, Iya, tahu. iya, iya. Anjing gue jadi flashback nih. Iya, siapa tahu orangnya nonton kan. Iya. Yang suka Yang lo kira jujur-jujuran pas kuliah kan lo. Iya. Semoga ya orang nonton ya. Semoga, biar paham gitu kan. Gue punya alat yang bagus. Tapi dia anjing sih terus. Iya. Terus, gue ngomong itu, maksud gue nelfon nih, lagi keadaan mabuk jadi rumah. Masih, tapi minumnya di luar. Ngomong kan, halo, misalnya namanya blablabla. Ini bener-bener nggak ada pembukaan apa-apa. Gue langsung ngomong, halo, nama, gue nggak suka sama lu, gue sukanya sama cewek itu. Gue mau putus, lu Lu jelek. sebut namanya. Iya. Sebut nama yang lu demen. Iya. Hebat lu, Pi. Anjing, Hebat lu, Pi. goblok ya. Hebat lu. Goblok ya. Hebat. Terus jangan ditiru kayak gitu, Hebat. jangan ditiru. Cuma gue sadar tuh gue salah. Tapi itu lu paginya lu sadar kalau lu ngomong itu. Sadar? Terus lu ada penyesalan gak? Gak ada. Emang agak mau berarti? Bukan. Yang ada penyesalan sih. Maksudnya gini, gue nyeselnya bukan karena gue ngomong seperti itu dan membuat hubungan gue putus. Tapi gue nyeselnya, gue nggak seharusnya ngomong kayak gitu. Iya, Apalagi dengan cara baik-baik lah. Iya, terus apalagi gue ngomong di situ yang ada apa unsur-unsur fisiknya. Iya, salah, itu salah. gue akuin dan gue Salah. jujur gue nyesel banget sampai Kan sekarang. dibilang gitu. bangsat lo ngomong Iya, gitu. emang. Tapi pasti lu ada leganya. Aduh, nggak ada lagi, Jak. Leganya maksudnya emang gue. Bukan lega lepas dari si cewek ini. Oh iya, jelas. Gue pun kalau jadi lu pacaran sama orang yang gak lu suka dan lu putus, lu lega. Iya. Lu lega? Iya, jelas. Kayak gitu cuy, gue menurut lu gimana tuh gue? Si baik ya. Tapi gue mau wajar kan kalau dalam lu kondisi lu yang lagi begitu. Nah, itu juga yang gue maksudnya tidak menyarankan nih buat teman-teman di luar sana nih pasangan-pasangan ketika kalian memang hubungannya tidak sedang baik-baik aja, jangan menyelesaikan masalah ketika tidak sadarkan diri. Yang dimana itu lagi mabok gitu, maksudnya maksud gue gitu. Anjing, gue kayak gitu sih, ya pernah tuh. Itu salah satu penyesalan hidup gue lah maksudnya. Tapi bukan penyesalan putus ya, penyesalan gue melakukan itu. Paham kan lo? Nah kayak gitu. Tapi lu kan tadi lu nggak pernah jalan temen nganterin pulang terus makan cuma sekali. Jalan ke weekend pun nggak pernah. Nggak pernah. Gue ada salah satu juga mirip, Apa tuh? tapi bukan mirip, kebalikan. Gimana tuh? Sama yang gue pernah pacaran yang bukan sama si yang kelas 10 tadi. Oh ya. Yang kebetulan agamanya sama. Tahu. Itu gue hampir setiap hari ketemu. Hampir setiap hari Hampir. ketemu. Misalkan nih, kadang kalau misalkan gue nggak nongkrong di dekat tongkrongan sekolah, gue balik nganterin dia. Sarah juga kebetulan. Sarah nyampe depan rumah dia tuh dia nggak langsung masuk. Apa ya? Ngobrol dulu. Ngobrol Ngobrol segala macem. Kadang bisa ke
terasa dulu ngobrol sampai setengah jam, sejam baru Main-main balik. bentar lah di mobil ya. Kagak naik motor dong. Oh iya. Maksudnya main-main tuh ya ngobrol gitu. Ngobrol. Di depan pagar doang. Bukan main-main yang itu kan. Malah kadang sering dicengin sama nyokapnya dia. Apa itu? Oh, udah pulang sama Gojeknya. Anjing gue dicengin cok, tapi bercanda nyokapnya. Oh. Gue kenal juga sama nyokapnya. Oh, gua kira emang maksudnya nyokapnya taunya lu Gojek. Kagak ya. Kagak dicengin. Soalnya gara-gara si nyokapnya ini tahu si kayak mau apa kan Ji? si cewek kayak sering banget minta balik sama gua. Kayaknya ya. Nyokapnya tahu. Jadi pernah bilang kayak gitulah. Nah, gua karena gue sering ketemu terus kayak hampir tiap weekend jalan kalau nggak salah deh. Makanya dari situ gue nggak bertahan lama karena gue bosen. Oh gitu. Nah sebelum masuk ke nih gue pengen nanya lagi. Gue cuma berawal dari yang soal lu tiap hari jalan gitu. Ya. Ganti baju Bi. Yoi, dapat callingan dari sponsor Elis. Yoi. Mahal sponsornya. Sponsor Hayatan Studio udah Elis cuy. Oke lah. Makanya nih yang lain-lain nih kopi apa Branded nih brandednya masuk. Elis bro. Aduh. Masa kayak kopi Kanama nggak masuk kan? Iya. Jangan Kanama doang disebut. Apalagi nih kopi apa sih? Dreamy Well. Terus ada apa? Meja Kalumanyang. Bangsat gue udah sebut semua tuh bangsat. Masuk dong anjing. Kan temen nih. Iya. Kita ngomong support. Makanya. Gimana sih? Kan lu masuk walaupun nggak ngasih duit kita minum ngetek video sambil minum nih. Iya. Kok apa? Merek lu juga kelihatan. Engagement-nya Hayatan Studio kan udah tinggi banget. Parah. Ya, bisa nyampe 2 juta viewers. Iya, kemarin kalau nggak salah trending nomor 1. Satu dari bawah. Kagak. Waduh, bercandaan lu baru tuh kayaknya. Satu, tapi bohong. Baru sekali. Oke. Lanjut ya nih. Tadi kan gue pengen sedikit menanyakan nih. Yang tadi lu ngomong kalau lu yang pacaran sama yang sesama agama, Iya. yang jalan tiap hari, terus yang nyampe lu dibilang Gojek sama nyokapnya, ya kan? Iya. Berarti kan lu jalan tiap hari tuh. Hampir Tiap hari dan pokoknya intinya lu jalan. Nah, maksudnya gue sekarang mau sedikit geser ke kan dari relationship ke finansial. Oke. Soalnya kan tadi ada ngomongin tiap hari jalan yang dimana gue tahu ketika layaknya orang pacaran jalan ngeluarin duit. apalagi lu seorang cowok, walaupun maksudnya di sini gue tidak ya lagi-lagi gue ingetin nggak mandang gender ya. Maksudnya cewek pun bisa bayarin, tapi kan maksudnya kalau gue prinsip gue selama kalau lu ngajak jalan pacar lu yang dimana cewek, ya gue harus bertanggung jawab gitu. Nah lu kan jalan tiap hari nih ya, itu uang jajan lu apa nggak habis atau gimana gitu? Apa lu emang maksudnya mempunyai privilege yang dikasih jajannya 2 juta seminggu gitu? Agak dong. Oh enggak? Nyampe. Alhamdulillah 2 juta pas baru kuliah karena gue ngerantau. Iya itu wajar. Enggak waktu SMA yang ngomong Ya, pacaran sama dari itu. seminggu? Sebulan. Oh sebulan. Oh oke. Nah, jadi kan nggak banyak lah. Iya. Sadar ya. Cukup. Buat kehidupan lu cukup. Nah, gue dibilang finansial, maksudnya berkurang apa enggak nih? Maksudnya drastis apa enggak? Gue karena yang jadi gue jalan tiap harinya Senin sampai Jumat bisa jadi itu cuma ngantar pulang. Yang jalan maksudnya yang Cuma benar-benar Sabtu Minggu. Oh weekend. Iya, itu yang misalnya sampai makan kemana gitu. Paling kalau misalkan kayak apa namanya pulang sekolah, kadang pernah beberapa kali kalau yang anak-anak pinggiran timur dan Bekasi, kayak gue makan bebek Bu Yuyun, makan enak tuh. Makan yang pinggir-pinggir jalan aja. Iya. Nah enaknya kasarnya ya, walaupun nggak ini banget sih sama yang seagama ini yang seagama. Setelah yang cakep deh, ngomongnya jangan kalau yang seagama mulu kayak kan nggak enak. Setelah sama yang cakep deh, atau nggak sebut saja X. Tadi kan A, sekarang X. Oke. Kalau sama si X gue kasarnya yang paling kaki 5 udah, bintang 5 udah, kasar gitu. Oh gitu. Kasar gitu. Oh. Maksudnya pernah lah kemana-mana gitu. Nih. Tapi yang pinggir-pinggir jalan pun pernah. Menarik nih. Lu ketika jalan sama si X itu, selama lu pacaran ya, paling dikit ngeluarin berapa? Paling banyak pernahnya ngeluarin berapa? Ketika lu Sekali jalan? Iya, sekali jalan. Ngomongin sekali jalan. Yang paling dikit dulu deh, mulai dari paling dikit. Maksudnya lu cuma misalnya kayak beli minuman di pinggir jalan terus pacaran gitu. Keluar Ceban juga pernah. Sekali jalan. Pure Ceban apa? Jalan maksudnya kan kayak jajan gitu kan. Iya, maksudnya yang pacaran gitu. Oh, bukan yang jalan diniatkan, bukan. Kalau itu mah
balik sekolah ya lalu. Iya, gue misalkan ke warung beli minum. Iya kagak. Kagak. Maksudnya yang emang diniatkan jalan pas weekend. Kan tadi lu ngomong kalau lu jalan tuh pas weekend doang. Berapa ya? Kita coba ngomongin Budget nominal berdua aja. kan? Budget pokoknya keseluruhan lu gitu, maksudnya yang lu spend buat pacaran Di hari itu. Cepet lah paling murah. Paling murah. Paling dikit tuh ya. Irja berarti ngeluarin cepet paling dikit. Kisaran. Iya, Cepet pokoknya bawah nih ya. kita gambarnya cepet lah ya. Iya, cepet. Dan paling banyak Banyak nih kalau nyokap gue udah marah nih. nyokap Irja. Stupid spender. Iya. Stupid saya impulsif banget lu. Anjing. Coba. Berapa? 300-400 pernah kali ini. 300-400? Pernah, Bi. Dan uang jajan lu bilang setengah dari uang jajan lu sekarang itu buat sebulan. Itu kan uang jajan, gue punya uang tabungan. Oh, iya. Kalau dulu orang misalkan anak sekolah pasti juga ada dibilang gini, oh lu duit jajan segitu tapi kalau buat cewek ada mulu. Nah ada tuh. Iya, ada. Gue kadang emang ada, gue pisahkan duit antara buat kesenangan gue, karena dulu pacaran jalan kan juga kesenangan gue. Benar. Jadi tuh gue pisahkan. Emang dari sebelumnya jadi ya agak menumpuk lah tabungan gue waktu itu. Jadi saya bukan menumpuk juga, ada lah buat jalan dan uang jajan gue gak terganggu. Oh, jadi ada terganggu dikit doang palingan. Jadi maksudnya tidak yang mengebuat lu nggak bisa makan gitu di sekolah. Enggak pernah. Karena lu maksudnya Gue gak bego. nah, lebih ke situ sih gue pengen ngarahnya. Maksudnya lu nggak yang terlalu bego-bego banget maksudnya. Nah, tapi gini. Cewek all out itu enggak. Cuma yang gue tanya nih. Lu apakah termasuk orang yang royal ketika berpacaran? Bisa dibilang iya, karena kalau misalkan tadi lu bilang kalau misalkan jalan pasti ada cowok bayarin, cewek bayarin. Betul. Gue pernah alhamdulillah ya, si X ini sering melakukan itu. Melakukan apa nih? Gantiin bayarin. Contoh misalkan gue gitu. nonton bioskop, gue bayar nonton, dia bayar makan. Contoh. Tapi kadang ada, misalkan dia udah bayar makan, gue nggak mau, gue yang bayar. Kadang ada gengsinya. Ada di momen itu ya? Ada, gue pernah. Beberapa kali pun ada. Jadi kadang misalkan dia udah bayar nih, kadang dia udah mau ngeluarin duit, langsung gue ngeluarin duluan. Jadi sebelum dia ngasih ke kasir nih, gue bayar duluan. Nah, atau kadang dia pernahnya gini. Gimana tuh? Misalkan gue lagi udah kelar makan nih, misalkan gue makan di restoran. Gue ke toilet, udah kelar makan, dia manggil waiter buat bayar. Tanpa sepengetahuan gue. Itu balik. Nah, habis itu pernah gue akhirnya gue selipin duit di mana gitu, gue lupa. Gue buat balikin ke dia, karena gue ngisi dibayarin. Habis itu beberapa pernah pas jalan lagi, dia melakukan hal yang sama, gue bayarin. Soalnya gue bingung itu, ada rada kesel juga, kok dia nggak ngeluarin duit ini mesti gue bayar. Misalkan mau drama dikit bodo amat dah. Yang penting lu ada kayak ada effort buat pengen ngeluarin duit gitu, kasarnya gitu. Terus tiba-tiba pas balik di dashboard mobil ada duit. Itu dia yang naruh. Pas gue tanya, ini duit kamu yang naruh? Iya katanya. Jangan dibalikin, kalau dibalikin dia ngomel katanya. Alhamdulillah bener mah. Iya lah, alhamdulillah. Bagus. Lagi. Terus dong tiap hari. Anjing morotin orang. Kagak. Kan juga ada gengsinya. Iya, bener. Ninja, kan kalau misalnya pacaran kan kebalikan banget ya malu ya? banget banget. Lu kan jarang jalan kan. Sering. Tapi ada lu mengeluarkan duit buat cewek? Pas lu pacaran SMA? SMA ya? Ada? Gak ada lagi. Gak ada, anjing. Jahat nih cowok ini. Jahat nih Gue cowok si Erick Thohir gue. Aduh. Ya kan lu tahu gue SMA uang gue larinya kemana-mana. Iya tahu. Maksudnya buat yang buat kesadaran duniawi. Kesadaran duniawi, si sadar gue dulu. Cuma maksudnya waktu yang sama di kelas itu bukan berarti gue 0 rupiah, enggak. Maksudnya ada lah. Kan gue juga ulang tahun gue kasih, dia ulang tahun ngasih gue gitu-gitu ya. Kan maksudnya itu juga gue harus spend berapa uang yang harus dikeluarkan untuk kado gitu. Nah, lo ngomong kado ulang tahun. Si X nih, gue agak tergoyang hati gue waktu itu. Waktu gue mau apa namanya? Apa tuh? Pas gue ulang tahun. Gue ulang tahun di saat gue udah mau putus. Udah putus. Oh, udah putus? Udah putus. Tapi masih hubungan? Enggak. Hah? Enggak sama sekali? Jadi ulang tahun gue sama dia di bulan yang sama. Dan gue putus itu apa namanya? Di seminggu sebelum gue ulang tahun. Seminggu apa beberapa minggu? Oke. Karena kata pas dia ngasih kado, dia pokoknya di situ kan dia ngasih ini buku gitu sih, foto-foto lama. Kan gue tergoyang hati gue. Gue gak kebayang lagi, maksudnya kayak gue. Kayak dia ngasih scrapbook. Oh, yang isinya foto lu berdua, maksudnya ketika lagi jauhnya pacaran terus
kumpulin jadi satu gitu. Ada foto-fotonya, terus Iya. ada tulisannya. Iya, paham gue nggak Iya. pernah gue dapet kayak gitu Itu pertama kali gue kado terindah menurut gue. Oh iya? Itu menurut gue Asli. masih gue simpan sampai sekarang. Iya. Gue bawa ke Padang tuh. Anjir, segitunya berarti ya? Enggak, karena waktu itu gue belum pacaran, jadi gue kadang pas gue buka itu seneng aja. Senang aja. Iya. Berarti lu pacaran sama yang si X ini, lompatnya langsung ke kuliah ya? Maksudnya lu jedanya nggak ada pacaran lagi kan? Maksudnya Maksudnya lu dari si X, dari si X. pacaran laginya waktu langsung ke kuliah? Iya, tapi kan abis itu seperti yang gue Iya. tesan. Tapi Iya. yang konteks pacaran. Iya, maksudnya Iya, pacaran. dari lompat ke kelas kuliah. kelas 12 awal lompat ke tahun 3 kuliah. Anjir. Sama sih gue juga. Gue dari yang kelas 1 gue kan pacaran sama dia kelas 2 sama yang di kelas gue, lompat langsung kuliah. Dan kuliah juga sama, bulannya dan durasinya sama persis. Iya. 5 bulan juga. Gue gak bisa pacaran lama-lama sih gue. Atau itu beda-beda kali tiap orang ya. Karena itu terlalu sering dibilang dia merasakan tidak nggak ada feel pacaran kalau sama gue. Oke, tapi itu gitu. justru lu berarti tipe idaman cewek sekarang, Pi. Kenapa tuh? Kan cewek sekarang demen banget orang yang cuek. Emang Ih, iya? banget. Ya Belum ampun. coba lu ngerapi. Iya. Tapi ada satu hal, Pi. Apa tuh? Tadi sama si X gua. Kenapa tuh? Coba ceritain dong ke gue. Gua sama si X perasaan gua aja ya. Saya sebelum sama pacaran sekarang. Dari gua pernah 2 kali pacaran sama 1 kali HTS-an. Gua merasa paling disayang sama si X. Sama Merasa. kenapa? Lu kira-kira tahu gak sih alasannya dia segitunya sama lu? Effort dia ke gua aja deh. Iya, maksudnya lu melakukan apa ke dia gitu? Dia bangga punya gue gitu. Waduh, iya. Emang itu yang gua rasa. kenapa bisa bangga gitu? Maksudnya lu ngelakuin apa? Lu ngelakuin something kah? Maksudnya kayak lu sebagai apa yang Nggak tahu, menurut dia gue sabar banget segala macam menurut dengan dia yang sifatnya bla 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 bla. Oh, iya. Jadi maksudnya karena emang lu orang yang ngerti dia, Iya, dia akhirnya sayang banget sama lu. bisa jadi. Soalnya gue bisa sebulan pertama pacaran gue memahamin sifatnya dulu. Iya. Pas PDKT kan nggak terlalu tahu nih sifat aslinya karena masih jaim-jaiman tuh. Benar, Pas benar, pacaran benar. sebulan pertama lebih dikit tuh gue memahami dulu sifat aslinya gimana. Iya. Begitu. Tapi ngomong-ngomongin jaim nih, lu kalau PDKT sama cewek, lu awal-awal jaim atau enggak? Apa maksudnya lu pengen ketika kesan pertama, ini gue yang kayak gini, lu terima enggak gitu? Yes. Nih Ja, gue pengen nanya deh, kalau lu kan tadi kan lu bilang kalau misalnya PDKT lu nggak all out lah bahasanya. Iya. Lu tipikal yang kalau misalnya lagi masa PDKT tuh orang yang jaim apa enggak sih? Setengah-setengah gue. Setengah-setengah? Setengah-setengah. Kenapa Gua tuh? Jaim banget. Kalau jaim banget tuh lu menutup diri gitu ya. Gue tetap mencoba jadi diri gue yang biasa tapi nggak over gitu. Nggak over. Nggak nyampe, nggak selepas itu. Alasannya? Masih gimana ya? Kayak lebih pengen nunjukin sisi yang bagusnya aja dulu. Iya. Ya karena mungkin maksudnya ada sisi dari perilaku lo yang mungkin tidak bisa ditoleransi sama pasangan lo atau target lo itu ketika lo taruhnya di awal. Karena gue ada satu sifat yang menurut gue cewek nggak bakal suka. Apa tuh? Gue batu orangnya. Gue batu. Tapi di yang Batu sama- secara mirip batu. Bukan dong anjing. Oh, iya. Nah, inilah kalau debat segala macam. Oh, keras kepala lah. Iya. Keras kepala. Nah, tapi untungnya gue sama yang sekarang belum pernah gue keras kepala. Oh, karena gitu. gue hampir tidak ada debat. Oh iya. Cuma gini, gue punya fakta menarik nih. Ini gue bisa bilang fakta berdasarkan pengalaman gue ketemu orang-orang yang akan gue bicarakan nanti. Iya. Gue sebutin faktanya ya. Menurut gue nih, lu keturunan Sumatera Barat kan? Iya, Sumber. Ya, yang dimana itu Padang kan? Padang. Nih, menurut gue nih Ja, karena gue punya pengalaman ketemu orang Sumber lainnya selain lu. Orang Sumber itu paling jago mempertahankan argumen. Banget. Sumpah, Banget. yang gue paling suka dari orang Sumbar itu ya itunya. Karena maksudnya gue pernah lomba debat, pernah apapun lah, maksudnya berorganisasi sama orang Sumbar. Wah, gokil banget sih kalau misalnya mempertahankan argumen ya. Itu gue suka. Berawal dari nawar harga di pasar, Wi. Iya. Katanya sih gitu. Cuma maksudnya gini, ternyata itu nggak bisa gue generalisir ke seluruh orang Sumbar. Kayak contohnya misalnya gue punya teman-teman di sini kan ada beberapa orang Sumbar juga kan di ETN. Secara nyatanya nggak yang Semua, jago kan? banget maksudnya gitu. Mungkin lu
intuit banget ke kayak debat segala macem. Iya. Terus lu punya background lu langsung bar. Nah, bantu. Iya. Tapi kalau emang lu nggak terjun ke dunia itu ya nggak juga sebenarnya. Iya benar, setuju. Ya berarti lu tadi ketika masa PDKT lu orang yang setengah-setengah. Setengah-setengah. Yang maksudnya jaim enggak, cuma lu membatasi diri lah. Oke. Iya, seperti itu. Seperti itu ya. Tapi nih Pi, dari tadi nih, Kenapa tuh? you're talking too much about ex. Anjir. Yoi, kenapa? Ada apa? Ada apa dengan mantan gitu? Ada apa dengan mantan ya? Iya. Ya menurut gue ya, ada apa dengan mantan ya? Kayak keren nih. Keren nih. Gue pakai bahasa Inggris kali ya. Coba apaan tuh? Kenapa dengan mantan gitu? Yeah, because we're talking about my ex in front Talking of about your ex in front of my next. siapa next lu? Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Biar keren aja. Jadi apa tadi konsep? Talking apa? Because we're talking about my ex in front of my next. Oke. Yeah, keren ya gue. Yang nonton jangan GR. Yang nonton, ya siapa tahu ada yang Nyangkut gitu. Bisa. Siapa tahu bisa jadi my next gue Bisa. kan. Amin. Amin. Tapi lu pengen nggak dalam waktu dekat nggak ada? Pokoknya pengen punya pacar gak? Dibilang pengen apa pengen aja. Pengen. Maksudnya yang gue yang tadi gue berkaca dari lo, maksudnya ketika lo mengelola stres dari kuliah online dan semacam keruwetan dalam hidup ini, lo punya ya bisa dibilang support system ya itu pacar lo gitu yang bisa meringankan beban lo. Bisa. Nah gue juga butuh kali Yeah, gitu. yeah. Cuma maksudnya dalam waktu dekat ini belum ada nih kayaknya yang bisa gue jadikan hal seperti itu. Gue bisa bilang banyak orang pengen pacaran tapi orang nggak pengen fase pendekatan. Bener. Lu males kan mulainya? Di satu sih iya sih gue iya aja deh gue. Iya. Tapi iya kan? Kalau itu kayak iya udah iya deh. Iya kan? Soalnya banyak orang tuh pengen, wah enak lu punya pacar segala macam, tapi giliran lu pengen punya pacar lu males memulai. Bener. Tapi lu males mulai, mending lu sebelum mulai lu mikir. Gue ada quotes keren, gue nonton di mana? Gue kalau nggak salah dia ngomong Marlo, lu tau Marlo kan? Marlo Ernesto. Dia ngutip dari orang juga sih kayaknya. Iya. Jangan memulai apa yang tidak bisa lu selesaikan. Anjir, keren gak tuh? Keren gak tuh? Tapi gue setelah gue dapat kata itu setelah gue melakukan sesuatu yang gue nggak bisa selesaikan. Dibilang nggak bisa selesaikan, nggak juga. Tapi maksudnya gue susah untuk menyelesaikannya. Kuliah gue. Jurusan gue lebih tepatnya. Iya. Maksudnya ya itu ya kita gimana caranya kalau soal kuliah ya gue ngomongin ya harus diselesaikan. Harus diselesaikan. Maksudnya tanggung juga lu udah semester akhir, maksudnya kalau nggak diselesain feedback ke orang tua sih. benar. Gue feedback ke orang tua. Ya karena maksudnya selama ini orang tua lu udah ngasih semuanya lah, maksudnya dari segala biaya segala macam kalau orang tua lu all out buat lu nih. Benar. Tapi kadang gue masih bangsat juga. Ya itu namanya juga anak muda. Milenial. Anak muda. Milenial. Anjing, padahal mah itu cuman pembelaan doang, padahal mah goblok. Iya. Padahal mah goblok bangsat goblok. Anjing, goblok banget dah. Duh, udah cukup lama nih Jay, kita ngobrol-ngobrol nih. Lebih ya deh. Sejam Gue nggak lebih. tahu nih ntar lu tadi lu bilang di awal nih orang lagi menit segini nonton kita lagi ngakak. Iya. Sekarang nih Pi, lagi ngakak di menit keberapa sekarang Pi? Lagi mellow di menit berapa nih? Kan sekarang lagi mellow nih. Lagi menit-menit yang tadi ngomongin mantan buat gue. Si Kenneth nih, Kenneth lagi nangis nih kayaknya. Ngomong ingat mantan dia. Gua Kenneth jujur. Lu pasti lagi nangis kan Kenneth? Jujur lu deh. Jangan bohong. Pasti yang namanya Raffi, selain Raffi di luar sana lagi overthinking kan lu? Iya benar. Soalnya gue mantan gue gini. Iya, soalnya emang kita tadi ngobrolin apa aja banyak banget ya. Iya, Kak. Mulai dari apa sih tadi? Kuliah, terus ke relationship. Paling panjang sih ini. Terus ke sedikit geser-geser ke finansial juga. Ke kepribadian juga. Dan gua rasa mungkin teman-teman yang denger nih udah nyampe ke tujuannya nih. Soalnya kan banyak nih yang dengerin podcast sambil perjalanan, Iya. Kayaknya udah nyampe nih. Anggapnya radio itu lah. Iya, cukup nih kayak Jakarta Bandung cukup. Cukup Jakarta Bandung. Jakarta Bogor lah. Sejaman. Jakarta Karawang juga cukup. Iya, kayak gua ke rumah cewek gua lah Jakarta Ciputat no, sejaman. Iya, benar. Jadi kita akhirin aja kali ya podcast episode kali ini. Dari segmen bincang-bincang Eten di channel Eten Studio. Sesi curhat. Nah, buat teman-teman Eten lainnya nih atau ya kalian nih yang lagi nonton sekarang, kalau misalnya memang ada yang mau curhat-curhat di
segmen ini, di sesi ini boleh kontak ke kita di Instagram apa? di eten.studio. eten.studio. Langsung DM aja, Bang. Gua pengen curhat di Bincang Eten. Iya. Ada yang pengen keluh kesah yang pengen gue sampein. Bener, boleh. Nggak kenal cewek cowok, semua bebas, pokoknya. Betul. Mau Ria juga nggak boleh. Kalau bisa cewek. Kalau bisa cewek. Iya, biar gua. Siapa tahu nih, jadi tahu. next lu tuh ya, maksud. Iya. Semoga nonton ya orangnya. Amin. Coba terakhir sebelum gua tutup ya. Lu ada quotes atau kata-kata atau prinsip hidup atau apapun yang pengen lu sampaikan nggak ke orang-orang yang lagi nonton sekarang nih atau yang lagi dengerin sekarang? Mungkin ke orang yang struggle di saat pandemi kayak gini, kuliah segala macam, mungkin gua ada satu. Ini pernah gue jadiin moto hidup gue sih. Apa tuh? Pernah, tapi gue nggak tahu ini punya orang apa gimana, tapi gue nemu di internet dan ini keren banget dan gue jadiin moto hidup. If plans A doesn't work, alphabet still have 25 letter more. Setuju banget gua. Itu benar. Itu setuju. Karena maksudnya kita sebagai orang nih harus punya plan banyak. Harus maksudnya kalau apalagi zaman sekarang ya. Menurut gua A B C nya enggak cukup loh. Lu harus D sampai Z harus punya menurut gua. Gua nonton film Now You See Me ada plannya D1 sampai D4. Buset. Tuh, berarti maksudnya banyak banget dong. Masih bercabang lagi. Iya, bercabang lagi. Gitu. Berarti sekian dari lo berarti quotes dari lo. Dari gue. Ya, semoga nih podcast kali ini ada pelajaran yang bisa diambil lah ya dari teman-teman, nggak cuma sekedar curhat-curhat, benar, obrolan ngacak aja. Semoga mengentertain juga. Benar, semoga menginfluence juga. Anjing, so influencer gue bangsat. Gue nggak mau menyebut diri gue influencer. Iya, gue sih influencer. Jauh. Jauh. Gitu Pi. Nah. Gitu ya. Oke, gue Raffi Jawahari sebagai host cabut. Lu? Gue Irza. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Ciao. Bye.